Airship zaman dulu itu sebelum ada pesawat, ini yang paling terkenal, paling umum digunakan untuk bisa bertransportasi dari satu tempat ke tempat lain ya. Tapi setelah itu hilang dari peredaran ya. Sekarang tumbuh lagi ya setelah ilmu tentang navigasi, flight control system sudah begitu canggih ya. Sekarang mulai lagi. Jadi ramai lagi tentang airship ya. Dulu pernah ramai sebenarnya, cuman ada masalah nih. Pernah ada kecelakaan yang begitu besar dalam sejarah airship ya. Jadi namanya Hindenburg ya, buatan Jerman Nazi, bawa penumpang dari Jerman ke Amerika. Ya. Nah, di situ terjadi kecelakaan pada saat dia touchdown. Ya. Dari sejak itu di-ban ya, karena begitu sangat berbahayanya. Kenapa terjadi kecelakaan? Kita lihat dulu kecelakaannya seperti apa. Nanti kita jelaskan kenapa bisa terjadi kecelakaan. Jadi setelah berhasil perjalanan dari Jerman lewat laut, nyebrang sampai ke Amerika, pada saat mau landing terjadi kecelakaan. Ini kita perhatikan kecelakaannya seperti apa supaya kita bisa tahu permasalahannya apa. Ya, jadi itu yang terjadi sehingga orang jadi pada takut naik balon saat itu ya. Padahal waktu itu sudah jadi transportasi umum lah ya untuk mengangkut orang banyak.
Ya, untungnya tidak semua, hanya kalau nggak salah 60 sekian yang meninggal ya, tapi banyak juga yang selamat gitu. Jadi bisa diceritakan. Ya, jadi penjelasan teknik tentang airship Hindenburg, kenapa dia bisa terjadi kecelakaan. Panjang ya, Anda tinggal coba perhatikan nanti di situ, pelajari ya. Waktu itu masalah utamanya memang isi dari airship ini adalah hidrogen ya. Ini hidrogen itu mudah kebakar ya. Kenapa pakai hidrogen? Ya karena Jerman waktu itu teknologinya belum punya. Amerika sebenarnya waktu itu udah punya, namanya pakai helium ya, yang seperti yang kita pakai sekarang adalah helium. Jadi helium itu tidak terbakar sehingga jauh lebih aman. Ya, kenapa waktu itu Jerman tidak dikasih teknologinya sama Amerika, ya masih rahasia lah tanda petik itu teknologinya. Sehingga ya itulah, karena dia mudah terbakar sehingga kalau ada sobekan seperti tadi sedikit atau ada percikan listrik atau apapun dia akan mudah terbakar. Jadi itu yang menyebabkan airship Hindenburg ini hancur, dan setelah itu ya sudah nggak ada lagi berikut-berikutnya ya, di ban. Padahal waktu itu perusahaan ini Hindenburg adalah perusahaannya nggak pernah ada kecelakaan, aman lah, makanya waktu itu mencoba transatlantik ya ke Amerika. Nah ini adalah cerita-cerita yang mengerikan tentang perjalanan airline ya. Lalu kita juga pernah dengar perjalanan airline Concorde ya, pesawat supersonik yang akhirnya juga harus grounded ya, walau itu secara teknik itu pesawat bagus ya. Cuman penumpang jadi ngeri naiknya ya, yang menyebabkan secara perusahaan bangkrut ya, secara finansial tidak visible untuk dijalankan usahanya. Nah, sekarang hidup lagi nih, kembali lagi airship sekarang hidup lagi ya setelah mati suri beberapa lama. Ya, menurut Anda, pertanyaan saya, kenapa bisa hidup lagi? Apa yang bagusnya dari airship? Ya, kita lihat dulu airshipnya semacam apa. Kalau menurut ada yang tahu kenapa waktu itu mati suri yang jelas karena orang takut untuk naik. Tapi sebenarnya airship punya kelebihan. Apa kelebihannya? Mungkin lebih menggunakan bahan bakar yang lebih sedikit, Pak. Ya, bahan bakar yang lebih sedikit. Oke, ada hal lain? Bahan bakar lebih sedikit, ya artinya pakai elektrik ya. Kalau pakai elektrik sekarang juga kan lebih sedikit. Di sini juga sama nih, soalnya pakai motor di sini untuk bisa belok-belok, ya harus butuh elektrik. Izin jawab, Pak. Ya, silakan, Mas. Apa kira-kira kelebihan airship dibanding pesawat? Menampung Tes. orang lebih banyak, Pak, mungkin karena ukurannya yang besar. Iya, dia bisa ngangkat lebih banyak ya. Silakan. Ada lagi? Menurut saya, Pak, itu tenaganya memperoleh sebagian daya angkat sebagai airship dan lebih ringan dari udara, dan sebagian dari daya angkat aerodinamisnya sebagai aeroidin yang lebih berat. Jadi efisiensi berat dan kecepatannya lebih stabil, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Oke. Jadi intinya ini kan jauh lebih besar dari pesawat, ya. Ya. Nah, inilah keuntungannya sehingga dia sebenarnya bisa ngangkat jauh lebih besar, ya. Jadi bagus dipakai buat kargo. Ini sebenarnya ya, untuk bawa barang-barang yang berat seperti bawa traktor gitu ya, bawa kontainer. Ya, hal-hal yang perlu bawa-bawa yang berat yang bisa tontonan ya, dan bisa pelan gitu, pesawat kan cepat, susah juga kalau untuk surveillance monitor. Hal-hal semacam itu yang punya keuntungan-keuntungan ya. Makanya sekarang tumbuh lagi ya, gunanya buat itu
ya, untuk bawa barang, untuk surveillance, hal-hal semacam itu. Kita lihat sekarang teknologinya semacam apa ya yang sedang dikembangkan. When you've got a big job, large equipment, people to support, and no roads to get there, there's only one solution. The safe, simple, and sustainable answer, the Lockheed Martin Hybrid Airship. Engineered to provide the most cost-effective solution. The rugged cargo bay transports massive loads, such as fully assembled heavy equipment. Hybrid airships provide affordable transport and easy loading in areas not accessible by today's traditional methods. While performance, utility, and efficiency are key, so are the safety and comfort of the crew. For your most valuable cargo, the spacious cabin provides first-class accommodations for the long haul. The intuitive design and advanced flight controls will make your journey safe and comfortable. They say the road less traveled makes all the difference. But why not just leave the road behind? Hybrid airships by Lockheed Martin. No roads, no problem. Ya, itu perusahaan besar, perusahaan penerbangan besar di Amerika yang membuat hybrid airship. Ya, gunanya yang seperti tadi untuk bawa-bawa kargo yang berat, ya, yang berat-berat dan tidak membutuhkan kecepatan yang tinggi. Jadi teknologi ini sekarang sudah mulai tumbuh lagi dan saya yakin di Indonesia banyak sekali tuh perusahaan tambang yang membutuhkan hal semacam ini. Mau nganter truk, mau nganter traktor, gimana caranya? Kontainer ke hutan, ya, ini yang paling cocok. Ya, tidak perlu landasan dan bisa ngangkut besar. Sehingga kita butuh teknologi semacam ini ya. Perusahaan-perusahaan besar sudah mulai mengembangkannya lagi sekarang. Ini contoh lain selain dari Lockheed Martin, ini adalah Airlander, ya, perusahaan Inggris, juga menciptakan airship sejenis. Ya, kita lihat karena mereka punya keunggulan masing-masing. And we're currently building the biggest aircraft that will be flying in the world. Right, guys, we're on go. However you define us, we're a very unusual business. It has always attracted dreamers. We are David amongst many Goliaths. It was by far the hardest 2 years of, I think, anybody's life. With lots of emotion, people have put their heart and soul into it. And those who have been at it for some time, it's proving a point. The excitement continues, and I'm on the edge of my seat now, waiting for the takeoff. Hybrid air vehicles is here because of one person. An amazing tenacity over a lifetime in trying to achieve his dream. But it was too much in the end. He did put absolutely everything into it. It was a real shock for us all when he passed. All these things carry a cost. Personal relationships sort of get damaged in it. I lost a relationship during this program. Throughout the build, I was also going through some personal issues, which unfortunately ended up in a divorce. This is not just business and technology. It's much more than that. Kind of an unturned stone, if you will, in science. This is the inside of the hull. Cool, isn't it? We do not have enough money to get this thing flying. It is amazing. Everybody was a little bit in awe of it. Wow. Yeah, it's quite big. 2.5 years of extraordinary effort. Whoa. Not everything went according to plan. That pisses me off because these people aren't doing their job and I'm doing my job. Fuck. This is as difficult as it ever is. It
It's the most risky time taking in and out of a hangar. There's no hiding from the fact that you've screwed up. Well, here it goes. It's going to come now. It's going to be emotional for me again. We appear to be in some kind of ditch where we can. This is the big one. Yes. Wow. One of the most amazing things I've ever witnessed. There's going to be an engineering technical drama at some point. Oh. I mean, that was a huge bit of bad luck, really. We came onto the airfield and all our work was gone. There's no question. This is a hard job. There are a group of people, and unfortunately I'm in that group, who become what we call helium heads. You can become addicted to it. Ya, itu sejarahnya sedikit tentang bagaimana drama menciptakan Airlander dalam hal ini. Jadi ya siapa tahu Anda juga mengembangkannya itu nanti di sini ya. Airship semacam itu.